Selamat datang di channel Diari Fitri, channel yang membahas cerita rumah tangga sehari-hari. Sebelum mulai ceritanya, jangan lupa subscribe. Mari kita mulai ceritanya. Ponsel Siska masih terbuka pada pesan terakhir dari nomor ibunya. Hanya satu baris pendek yang dikirim pagi setelah pesta pernikahan itu. Ibu keluar sebentar. Tidak ada lanjutan. Tidak ada kabar. Nomor itu kini selalu tidak aktif. Sudah 30 hari berlalu. Tapi setiap malam Siska tetap membaca ulang pesan itu seolah maknanya bisa berubah. Seolah ada petunjuk tersembunyi yang bisa menenangkan dadanya. Yang ada justru rasa bersalah yang menggerogoti. Ia terlalu sibuk menjadi pengantin baru, menerima tamu, tertawa di depan kamera, sampai tidak menyadari ibunya menghilang. Suara pintu apartemen terbuka membuatnya menoleh cepat. Arman masuk dengan wajah lelah tapi tetap menyempatkan senyum hangat yang dulu membuat Siska yakin menikah dengannya adalah keputusan tepat. "Kamu belum tidur?" tanya Arman lembut sambil meletakkan tas kerjanya. Siska buru-buru mematikan layar ponsel. "Belum. Nunggu kamu." Arman mendekat, mengecup keningnya singkat. Perhatian-perhatian kecil itu selalu ada. Ia tidak pernah membentak, tidak pernah berkata kasar. Justru itulah yang membuat Siska bingung pada satu hal yang terasa mengganjal. "Aku kepikiran." Siska memulai pelan, memilih kata hati-hati. "Minggu ini kita belum pernah ke rumah orang tua kamu lagi sejak setelah akad." Ibu mertua sempat bilang kangen. Gerakan Arman berhenti sepersekian detik. Sangat singkat, tapi cukup untuk ditangkap Siska. "Nanti saja," jawabnya ringan, berjalan ke dapur mengambil minum. Mereka sibuk. Siska mengikuti, bersandar di meja. Sibuk terus sebulan. Arman tersenyum kecil, tapi matanya tidak ikut tersenyum. "Kamu capek mikirin itu. Fokus saja sama kita dulu." Jawaban itu terdengar seperti penutup, bukan penjelasan. Siska merasakan tembok tak terlihat setiap kali topik keluarga Arman muncul. Padahal sebelum menikah, Arman tidak pernah terlihat menjaga jarak seperti ini. Ia mencoba sekali lagi, lebih hati-hati. "Aku cuma mau dekat sama keluarga kamu juga. Biar lengkap." Arman meneguk airnya, lalu menatap Siska sedikit lebih tajam. "Kamu nggak perlu kesana tanpa aku. Dan untuk sementara, memang nggak usah dulu." Nada, "nggak usah," itu halus, tapi final. Seperti aturan. Siska mengangguk kecil, walau di dalam dadanya ada perasaan ditolak dari sesuatu yang seharusnya menjadi bagian hidupnya sekarang. Ia mundur selangkah, secara harfiah dan batin. Malam itu di tempat tidur, Arman cepat tertidur. Siska menatap langit-langit kamar yang remang. Pikirannya tidak berhenti mengaitkan dua hal, keluarga Arman yang seperti ditutup rapat, dan ibunya yang hilang tepat setelah resmi menjadi bagian keluarga itu. Ia membenci pikirannya sendiri karena mencurigai hal yang belum tentu benar. Arman selalu memperlakukannya baik, bahkan terlalu baik. Mengantar jemput, memastikan ia makan, menanyakan kabar. Suami seperti itu tidak mungkin menyimpan sesuatu yang buruk, bukan? Ponselnya bergetar pelan. Pesan dari Lila, sahabatnya sejak kuliah yang menjadi satu-satunya tempat Siska bisa jujur. "Sudah ada kabar Tante Ratih?" Siska menelan ludah sebelum membalas. "Belum." Balasan datang cepat. "SIS. Aku nggak mau nakut-nakutin. Tapi orang nggak hilang sebulan tanpa jejak. Kamu sudah tanya keluarga suami kamu?" Jari Siska berhenti di atas layar. Ia belum pernah. Setiap kali ingin menyinggung, Arman selalu mengalihkan. Dan entah kenapa, Siska selalu menurut. Takut dianggap istri yang mencampuri. "Belum enak nanya," ketiknya akhirnya. Lila membalas lagi. "Kadang yang gak enak itu justru penting." Siska mematikan layar. Kalimat itu menempel di kepalanya. Ia menoleh ke arah Arman yang tidur tenang. Wajahnya damai, nyaris polos.
Tidak terlihat seperti seseorang yang menyembunyikan sesuatu. Tapi Siska sadar, ia juga tidak benar-benar mengenal kehidupan Arman sebelum menikah. Semua berjalan cepat. Lamaran, persiapan, lalu pernikahan. Tiba-tiba kenangan kecil muncul. Di hari resepsi, Pak Surya, ayah Arman, sempat berbicara lama dengan ibunya di sudut ruangan. Wajah ibunya tegang setelah itu. Siska waktu itu mengira hanya obrolan biasa. Sekarang ingatan itu terasa berbeda. Dadanya menghangat oleh kecemasan yang pelan berubah jadi tekad kecil. Ia tidak ingin terus berada dalam ketidaktahuan. Jika menunggu Arman terbuka, mungkin ia akan menunggu selamanya. Siska meraih ponselnya lagi, membuka foto dokumen pernikahan yang disimpan panitia. Di sana tercantum alamat lengkap keluarga Arman. Alamat yang selama ini tidak pernah benar-benar ia perhatikan. Ia menatap deretan huruf itu lama. Bukan keputusan besar. Bukan pemberontakan. Hanya mengetahui alamat. Tapi saat menyimpan screenshot itu, jantungnya berdebar seperti baru saja melakukan sesuatu yang salah. Siska mematikan ponsel, memejamkan mata, namun tidurnya tidak datang. Untuk pertama kalinya sejak menikah, ia merasa ada bagian hidup suaminya yang sengaja dijauhkan darinya. Dan untuk pertama kalinya pula, ia diam-diam menyimpan sesuatu dari Arman. Alamat itu. Dan niat kecil yang mulai tumbuh. Alamat itu masih tersimpan di galeri ponsel Siska, tersembunyi di antara foto dekorasi pernikahan dan buket bunga yang kini sudah layu. Ia belum membukanya lagi sejak semalam, tapi keberadaannya seperti bisikan pelan di kepalanya, mengajak, sekaligus menakutkan. Pagi itu apartemen terasa terlalu sunyi. Arman sudah berangkat kerja lebih awal. Biasanya Siska menikmati ketenangan seperti ini, tapi sekarang pikirannya justru ramai oleh kenangan yang tak diundang. Kenangan tentang ibunya. Tentang percakapan terakhir mereka sebelum hari pernikahan. Waktu itu Ibu Ratih berdiri di dapur rumah lama mereka, memegang daftar catering. Wajahnya lelah tapi berusaha tersenyum. "Kamu yakin sudah kenal keluarganya baik-baik?" tanya ibunya pelan. Siska yang sedang terburu-buru hanya menjawab singkat. "Bu, jangan mulai lagi. Semua sudah siap. Aku cuma merasa." "Merasa apa?" "Ibu nggak suka aku nikah cepat," potong Siska. Nada suaranya lebih tajam dari yang ia sadari. Ibunya diam saat itu. Hanya mengangguk kecil. Sekarang, ingatan itu terasa seperti duri. Bagaimana kalau ibunya pergi dengan hati terluka? Bagaimana kalau kalimat terakhirnya menjadi alasan ibunya menjauh? Siska menekan pelipisnya. Rasa bersalah itu bukan lagi sekadar sedih. Ia berubah menjadi tuduhan terhadap diri sendiri. Ponselnya berbunyi. Nama Lila muncul di layar. Siska mengangkat cepat. "Kamu kepikiran lagi, ya?" Suara Lila langsung menebak. Nadanya lembut tapi tegas. Suara seseorang yang peduli tapi tidak mau dimaniskan. Siska menghela napas. "Aku mimpi ibu semalam. Mimpi dia pergi karena aku. Karena kamu marah sebelum nikah itu." Lila menimpali. Siska terdiam. Lila satu-satunya yang tahu konflik kecil itu. "Aku ngomong kasar ke dia. Lil, kalau dia sakit hati lalu pergi, itu salahku." Lila tidak langsung menjawab. Saat bicara lagi, suaranya lebih serius. "SIS, orang tua bisa sakit hati, tapi jarang hilang tanpa kabar sebulan cuma karena itu." Siska menelan ludah. "Kamu harus berhenti nyari alasan yang menyalahkan diri sendiri," lanjut Lila. "Coba lihat hal janggal di sekitar kamu." "Janggal apa?" "Suami kamu misalnya." Siska refleks ingin membela, tapi kata-kata itu tertahan. Lila melanjutkan, "Sejak awal aku cuma heran. Kamu nggak pernah benar-benar dibawa ke lingkungan keluarganya. Semua serba cepat. Sekarang ibumu hilang tepat setelah nikah. Lalu tiap kamu tanya, dia dingin. Itu kebetulan yang kebanyakan." Siska memandang alamat yang tersimpan di ponselnya tanpa membukanya. "Aku nggak mau curiga sama suami sendiri,"
katanya pelan. Curiga beda sama waspada, jawab Lila. Kalau semua baik-baik saja, kebenaran nggak akan merusak apa-apa. Kalimat itu tertinggal lama setelah panggilan berakhir. Malamnya, Siska mencoba lagi berbicara dengan Arman. Ia menyiapkan teh hangat, menunggu suaminya duduk santai di sofa. Ia memilih momen ketika wajah Arman terlihat tidak terlalu lelah. "Mas," panggilnya hati-hati. Arman menoleh. "Iya." Siska duduk di sampingnya. "Aku mau lapor orang hilang lagi soal ibu. Mungkin sebar foto terbaru." Ekspresi Arman berubah datar. Bukan marah, lebih seperti tembok dingin. "Sudah kan kemarin?" jawabnya singkat. "Sudah, tapi belum ada hasil. Aku kepikiran. Mungkin tanya-tanya ke keluarga Mas juga. Siapa tahu ibu pernah cerita sesuatu." Arman meletakkan cangkirnya sedikit lebih keras dari biasa. "Kamu pikir keluargaku ada hubungannya?" "Aku nggak bilang gitu," Siska cepat menjelaskan. "Aku cuma..." "Kamu terlalu larut," potong Arman. "Orang dewasa bisa pergi kalau mau. Nggak semua harus dramatis." Kalimat itu menusuk. Dingin. Seolah kehilangan Ibu Ratih adalah hal kecil. Siska menatap suaminya, mencoba mencari empati di wajahnya. Tidak ada. Hanya kelelahan dan ketidaksabaran tipis. "Itu ibu aku," ucap Siska lirih. "Aku tahu," jawab Arman, tapi nadanya tidak berubah. "Tapi hidup kita juga harus jalan." "Hidup kita, bukan hidup kamu." Perbedaan kecil itu terasa besar di telinga Siska. Ia mengangguk pelan, mengakhiri percakapan. Tapi di dalam dirinya, sesuatu bergeser. Bukan lagi sekadar rasa bersalah, melainkan rasa tidak dimengerti. Malam semakin larut. Arman sudah tidur ketika Siska kembali membuka galeri ponselnya. Alamat itu menatapnya dalam diam. Jari Siska bergerak sebelum pikirannya sempat melarang. Ia menyalin alamat itu ke aplikasi peta. Jaraknya tidak terlalu jauh. Hanya 40 menit dari apartemen. 40 menit menuju jawaban atau masalah. Jantungnya berdebar. Ini bukan keputusan besar. Ia belum akan pergi. Hanya menyimpan rute. Tapi saat titik lokasi itu tersimpan di riwayat pencarian, Siska sadar ia sudah melangkah satu langkah melewati batas yang dibuat suaminya. Ia mematikan layar. Namun dadanya tidak tenang. Untuk pertama kalinya, keinginannya menemukan ibunya terasa lebih kuat daripada keinginannya menjadi istri yang patuh. Dan keinginan itu tidak lagi bisa ia pura-pura abaikan. Keinginan itu tidak lagi bisa Siska abaikan. Sejak menyimpan rute menuju rumah mertua di ponselnya, pikirannya seperti terus kembali ke satu titik yang sama. Bukan hanya soal menemukan ibunya, tapi juga soal mengapa suaminya seolah menutup pintu ke keluarganya sendiri. Pagi itu Siska bangun lebih dulu dari Arman. Ia membuat sarapan sederhana, mencoba menata kalimat di kepalanya. Ia tidak ingin terdengar menuduh. Ia hanya ingin menjadi menantu yang wajar. Itu alasan yang aman. Arman keluar kamar dengan wajah masih setengah mengantuk. Senyumnya muncul saat mencium aroma makanan. "Rajin banget pagi-pagi," katanya ringan. Siska membalas senyum kecil, meski dadanya tegang. "Mas, weekend ini kita ke rumah orang tua Mas. Yuk?" "Aku kepikiran mau silaturahmi. Sudah lama nggak ketemu mereka." Sendok di tangan Arman berhenti di udara. Hanya sepersekian detik. Tapi Siska melihat perubahan itu jelas. Rahang Arman mengeras sebelum ia meletakkan sendoknya kembali. "Nanti saja," jawabnya pendek. Siska menahan diri untuk tidak mundur seperti biasanya. "Nanti itu kapan?" "Aku istri Mas sekarang. Nggak enak kalau jarang datang." Arman menatapnya langsung. Kali ini tidak menghindar. "Aku sudah bilang belum perlu." Nada suaranya datar, tapi ada tekanan di dalamnya. Siska mencoba tetap lembut. "Kalau Mas sibuk, aku bisa ke sana sendiri. Mas kasih alamatnya saja."
Kalimat itu seperti memicu sesuatu. Arman mendadak berdiri. Kursinya bergeser cukup keras hingga menggesek lantai. Siska refleks terdiam. Aku bilang tidak. Siska. Suaranya lebih tinggi dari biasanya. Kenapa kamu ngotot sekali? Siska tercekat. Selama ini Arman selalu tenang. Perubahan nada itu membuat jantungnya berdebar tidak nyaman. Aku cuma mau kenal keluarga Mas. Suaranya mengecil. Keluargaku bukan tontonan, balas Arman tajam. Dan kamu nggak perlu datang tanpa aku. Ada sesuatu yang protektif, tapi bukan proteksi yang hangat, lebih seperti larangan. Siska menatap wajah suaminya, mencoba mencari alasan logis di balik reaksi berlebihan itu. Tidak ada penjelasan, hanya penolakan. Beberapa detik berlalu dalam sunyi canggung. Arman akhirnya menghela napas, seolah menurunkan emosinya sendiri. Maaf kalau nadaku keras. Aku lagi banyak pikiran kerjaan. Kalimat maaf itu datang, tapi tidak menghapus rasa dingin yang tertinggal. Siska mengangguk pelan. Iya, Mas. Namun di dalam dirinya, sesuatu bergeser lagi. Bukan lagi sekadar curiga. Ada rasa takut tipis. Takut pada sisi Arman yang belum pernah ia lihat. Siang harinya, Arman menerima telepon dari kantornya. Siska mendengar potongan percakapan saat ia melipat baju di kamar. Iya, saya bisa berangkat besok. 3 hari cukup. 3 hari. Siska pura-pura tidak memperhatikan, tapi telinganya menangkap jelas. Setelah telepon ditutup, Arman masuk kamar. Aku dinas keluar kota. Berangkat besok pagi. Siska menoleh. 3 hari. Arman mengangguk. Ada audit cabang. Biasanya kabar dinas membuat Siska sedikit sedih karena harus ditinggal. Kali ini, perasaan yang muncul justru campur aduk. Bersalah karena ada bagian kecil dalam dirinya yang melihat peluang. Aku bisa ikut? Tanyanya refleks. Lebih untuk menguji. Arman langsung menggeleng. Perjalanan kerja, bukan liburan. Jawaban cepat itu menutup kemungkinan. Malamnya, Siska membantu menyiapkan pakaian Arman. Ia melipat kemeja suaminya dengan rapi, menjalankan peran istri seperti biasa. Tapi pikirannya sibuk menghitung. 3 hari. 3 hari tanpa pengawasan. Tanpa pertanyaan. Tanpa larangan langsung. Alamat itu muncul lagi di benaknya. Saat Arman mandi, ponselnya di meja bergetar oleh notifikasi email. Layar menyala menampilkan etiket perjalanan. Tanpa niat mengintip isi, mata Siska menangkap jam keberangkatan. Pukul 6 pagi. Artinya setelah itu, Arman benar-benar di luar kota. Siska menarik napas pelan. Dadanya terasa penuh oleh sesuatu yang belum bisa ia beri nama. Antara tekad dan ketakutan. Ia tidak ingin menjadi istri yang melanggar kepercayaan. Tapi ia juga tidak ingin menjadi anak yang diam saat ibunya hilang. Dua peran itu saling bertabrakan di dalam dirinya. Malam semakin larut. Arman tidur lebih cepat karena harus bangun pagi. Siska berbaring di sampingnya dengan mata terbuka. Ia membuka ponsel pelan di bawah selimut. Alamat itu masih ada. Rute masih tersimpan. Jarinya gemetar sedikit saat menambahkan satu catatan kecil di aplikasi peta. Rumah mertua. Label sederhana, tapi maknanya besar. Siska menatap tulisan itu lama. Ia belum memutuskan pergi. Ia hanya mempersiapkan diri jika nekat. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu satu hal. Jika kesempatan itu datang, ia mungkin tidak akan menolaknya lagi. Dan kesadaran itu membuat tidurnya malam itu terasa seperti menunggu sesuatu yang berbahaya sekaligus perlu. Pagi keberangkatan Arman datang terlalu cepat. Jam 5 subuh alarmnya berbunyi. Siska sudah terjaga lebih dulu, berpura-pura masih mengantuk saat membantu menyiapkan kopi. Ia mencatat setiap detail kecil, tas kerja Arman, koper hitamnya, parfum yang dipakai. Hal-hal biasa yang tiba-tiba terasa seperti tanda ia akan ditinggal sendirian dengan keputusan besar.
Arman terlihat kembali lembut seperti biasa. Seolah ketegangan kemarin tidak pernah terjadi. "Jangan begadang," pesannya sambil mengenakan jam tangan. Pintu selalu dikunci. Siska mengangguk patuh. Peran istri yang tenang masih ia jalankan, walau di dalamnya pikirannya berputar. Saat Arman mencium keningnya sebelum keluar, ada rasa bersalah yang menyelinap. Ia merasa seperti menyimpan rahasia. Pintu tertutup. Suara langkah Arman di koridor memudar. Sunyi masuk ke apartemen. Siska berdiri beberapa detik di ruang tamu, tidak bergerak. Seolah jika ia bergerak sekarang, hidupnya akan sedikit berubah arah. Ponselnya bergetar. "Lila, sudah berangkat?" tanya sahabatnya tanpa basa-basi. "Sudah," jawab Siska pelan. "Dan kamu masih mau pura-pura nggak kepikiran alamat itu?" Siska menutup mata sebentar. Lila selalu tepat menekan bagian yang ingin ia hindari. "Aku takut salah, Lil. Akunya. Kalau aku datang tanpa izin." "Tanpa izin atau tanpa dikontrol?" potong Lila lembut tapi tajam. "Kamu cuma mau tahu. Itu hak kamu sebagai istri dan anak." Siska duduk di sofa. Tangannya meremas ujung baju. "Kalau ternyata aku cuma curiga berlebihan?" "Kalau ternyata tidak," balas Lila cepat. "SIS, ibumu hilang. Ini bukan drama kecil." Kalimat itu menancap. Bukan drama kecil. Siska menatap lemari tempat map dokumen pernikahan disimpan. Map putih dengan pita emas yang dulu terasa membanggakan. Sekarang terasa seperti kotak jawaban yang ia takut buka. "Aku temenin lewat telepon kalau kamu mau lihat dokumennya," kata Lila. Suaranya melunak. "Aku nggak akan maksa kamu pergi. Cuma, jangan tutup mata." Siska berdiri. Langkahnya pelan menuju lemari. Jantungnya berdebar seperti melakukan pelanggaran. Ia mengambil map itu. Tangannya sempat berhenti di udara sebelum membuka pita. Kenangan hari pernikahan berkelebat. Senyum ibunya. Pelukan terakhir sebelum tamu berdatangan. Suara ibunya yang berkata, "Yang penting kamu yakin." Saat itu Siska yakin. Sekarang, keyakinan itu terasa rapuh. Map terbuka. Dokumen-dokumen rapi di dalamnya. Fotokopi KTP, kartu keluarga, berkas administrasi. Siska membuka satu persatu hingga menemukan lembar yang memuat alamat keluarga Arman secara lengkap. Alamat yang sama seperti di screenshot ponselnya. Bukan salah lihat. Bukan salah ingat. Nyata. "Ketemu?" tanya Lila di ujung telepon. "Iya," bisik Siska. Anehnya, setelah benar-benar melihatnya di dokumen resmi, alamat itu terasa lebih berat. Lebih nyata. Seolah bukan lagi sekadar rasa ingin tahu, tapi langkah menuju sesuatu yang mungkin menyakitkan. Siska membayangkan ibunya. Bayangan sederhana. Ibunya duduk di teras rumah lama, memotong buah, menunggu Siska pulang. Kebiasaan kecil yang dulu ia anggap biasa, kini terasa mewah. Dadanya menghangat oleh rindu yang menyesakkan. "Aku kangen ibu," katanya lirih tanpa sadar. Lila tidak langsung menjawab. Saat bicara lagi, suaranya lembut. "Orang yang kita sayang kadang cuma butuh kita cari." Kalimat itu menggeser sesuatu di hati Siska. Selama ini ia menunggu kabar. Menunggu polisi. Menunggu keajaiban. Tapi ia sendiri belum benar-benar mencari. Ia menatap alamat itu lagi. Takutnya masih ada. Tapi rindu mulai lebih besar. "Aku belum tentu ke sana," kata Siska pelan, lebih ke dirinya sendiri. "Belum tentu," ulang Lila, seolah paham itu bukan penolakan. Setelah telepon ditutup, Siska menyimpan kembali dokumen. Namun kali ini ia memotret lembar alamat itu dengan jelas, memastikan tak ada detail terlewat. Ia lalu membuka aplikasi transportasi online. Kolom tujuan kosong menunggunya. Jarum jam menunjukkan pukul 9 pagi. Waktu yang wajar untuk bertamu. Waktu yang aman untuk tidak mencurigakan. Jarinya melayang di atas layar.
Bayangan Arman marah muncul. Larangannya terngiang. Lalu bayangan ibunya datang. Sendirian. Entah di mana. Mungkin menunggu. Pilihan itu terasa seperti dua tarikan kuat dari arah berbeda. Akhirnya Siska menutup aplikasi tanpa memesan apapun. Tapi sebelum meletakkan ponsel, ia melakukan satu hal kecil yang tidak bisa ditarik kembali. Ia menyimpan alamat itu ke daftar favorite location. Bukan pergi. Belum. Tapi bukan lagi sekadar rencana samar. Siska menatap layar beberapa detik. Napasnya pelan tapi dalam. Ia sadar satu hal. Semakin lama ia menunda, semakin berani hatinya bergerak. Dan keberanian itu, meski kecil, sudah mulai tumbuh. Keberanian kecil itu akhirnya menuntut langkah nyata. Siska berdiri di depan cermin apartemennya lebih lama dari biasanya. Ia mengenakan pakaian sederhana, tidak terlalu mencolok, tidak seperti hendak pergi jauh. Tapi telapak tangannya dingin. Jantungnya berdetak terlalu cepat untuk sekadar kunjungan keluarga. Alamat di aplikasi peta sudah terbuka. Ia masih punya waktu untuk membatalkan. Menutup aplikasi. Kembali duduk. Menunggu Arman pulang 3 hari lagi dan berpura-pura semua baik-baik saja. Tapi bayangan wajah ibunya yang terakhir ia lihat di hari pernikahan muncul lagi. Senyum lelah tapi tulus. Tangan hangat yang menggenggamnya sebelum dilepas. Siska menarik napas panjang. Cuma silaturahmi, bisiknya pada diri sendiri, seperti memberi izin. Ia memesan mobil. Perjalanan 40 menit terasa 2 kali lebih lama. Siska nyaris tidak memperhatikan jalan. Ia hanya melihat titik biru di peta mendekati tujuan. Lingkungan rumah mertua ternyata berada di kawasan lama yang tenang. Rumah-rumah besar dengan pagar tinggi dan halaman luas. Tidak kumuh, tapi terasa tertutup. Mobil berhenti di depan rumah bercat krem dengan pagar besi gelap. Ini dia. Siska menelan ludah sebelum turun. Ia membayar, lalu berdiri beberapa detik di depan pagar, menatap rumah yang selama ini hanya menjadi konsep dalam cerita Arman, tanpa detail, tanpa kenangan. Rumah suaminya. Keluarga suaminya. Tempat yang seharusnya juga menjadi bagian hidupnya. Namun yang ia rasakan justru seperti tamu tak diundang. Ia menekan bel. Sekali. Tidak ada jawaban. Kedua kali, langkah kaki terdengar dari dalam. Cepat, lalu melambat seolah ragu. Pintu terbuka sedikit. Bu Mira berdiri di sana. Wajah ibu mertua itu awalnya kosong, lalu berubah kaget. Bukan kaget senang, lebih seperti seseorang yang melihat sesuatu tak terduga. Siska? Suaranya pelan, hampir berbisik. Siska memaksakan senyum sopan. Iya, Bu. Maaf datang mendadak. Saya mau silaturahmi. Bu Mira tidak langsung membuka pintu lebar. Matanya bergerak cepat, melirik ke dalam rumah sebelum kembali ke Siska. Kamu sendirian? Iya, Bu. Arman dinas luar kota. Jawaban itu membuat wajah Bu Mira makin tegang. Tangannya mencengkeram gagang pintu sedikit lebih erat. Oh, begitu, katanya kaku. Masuklah. Nada suaranya ramah, tapi tidak hangat. Seperti formalitas. Siska masuk. Aroma rumah itu berbeda. Terlalu wangi, seperti pengharum ruangan berlebihan. Ruangannya rapi, nyaris tanpa barang pribadi terlihat. Tidak ada foto keluarga terpajang. Sesuatu yang langsung terasa janggal. Belum sempat Siska duduk, suara pria terdengar dari dalam. Siapa? Mira. Langkah berat mendekat. Pak Surya muncul dari lorong. Tubuhnya tegap, wajahnya serius. Tatapannya langsung mengarah ke Siska. Menilai, bukan menyambut. Siska datang, jawab Bu Mira cepat. Alis Pak Surya sedikit berkerut. Arman ikut. Tidak, Pak, jawab Siska sopan. Saya hanya ingin berkunjung. Keheningan pendek jatuh. Terlalu sunyi untuk kunjungan keluarga. Pak Surya lalu berkata datar pada istrinya,
tanpa melepas pandangan dari Siska, bahwa dia di ruang tamu saja. Kata saja itu terasa seperti batas. Bu Mira langsung mengangguk kecil. "Mari, Siska." Siska mengikuti ke ruang tamu depan. Ruangan itu nyaman tapi terasa seperti ruang tunggu. Tidak ada tanda kehidupan keluarga di sana. Tidak ada koran terbuka. Tidak ada cangkir bekas. Tidak ada sandal berserakan. Terlalu rapi. Seperti jarang dipakai. Bu Mira menyuguhkan minum dengan tangan sedikit gemetar. Air di gelas hampir tumpah. "Maaf merepotkan, Bu," kata Siska pelan. "Tidak," jawab Bu Mira cepat. "Terlalu cepat. Cuma, lain kali bilang dulu." Siska mengangguk, tapi matanya mengamati. Setiap beberapa detik, Bu Mira melirik ke arah lorong dalam rumah. Bukan sekadar kebiasaan, lebih seperti memastikan sesuatu. Pak Surya tidak duduk. Ia berdiri di ambang lorong, seperti penjaga tak terlihat. Siska mencoba percakapan ringan. Menanyakan kabar, menyinggung pekerjaan Arman. Jawaban yang diterima singkat-singkat. Tidak ada pertanyaan balik tentang dirinya. Tentang ibunya. Tentang hidupnya. Padahal ia menantu. Lalu sesuatu menarik perhatiannya. Di ujung lorong, ada satu pintu tertutup. Berbeda dari pintu lain, gagangnya seperti baru diganti, lebih mengkilap. Dan di bawahnya, ada garis tipis kain seperti terselip. Seperti seseorang menutup celah bawah pintu. Siska menatapnya sedikit terlalu lama. Pak Surya mengikuti arah pandangannya. Wajah pria itu mengeras. "Itu gudang," katanya singkat, meski Siska belum bertanya. Siska tersenyum kecil. "Oh." Tapi perutnya terasa mengencang. Ia tidak tahu apa yang salah. Ia hanya merasakan sesuatu tidak pada tempatnya. Rumah ini bukan rumah hangat yang diceritakan Arman. Rumah ini terasa seperti menyembunyikan napas. Beberapa menit kemudian, Siska berdiri. "Saya pamit, Bu. Cuma ingin silaturahmi." Bu Mira terlihat lega sekaligus bersalah. Perasaan yang aneh bercampur. Saat Siska melangkah keluar, dari dalam rumah terdengar suara benda jatuh pelan. Seperti sesuatu tersenggol. Bu Mira langsung menegang. Pak Surya menoleh tajam ke arah lorong. Dan Siska, meski berusaha tetap tenang, merasakan bulu kuduknya meremang. Ia tidak berkata apa-apa. Tidak bertanya. Tapi langkahnya melambat saat menuju pintu. Sebelum keluar pagar, ia menoleh sekali lagi ke rumah itu. Ke arah lorong. Ke arah pintu tertutup itu. Sesampainya di luar, tangannya gemetar saat membuka ponsel. Ia tidak memanggil mobil. Sebaliknya, ia membuka aplikasi catatan dan menulis satu kalimat pendek. Ada sesuatu di dalam rumah itu. Lalu ia menambahkan satu keputusan kecil yang bahkan membuatnya sendiri terkejut. Besok, ia akan kembali. Bukan untuk silaturahmi. Ada sesuatu di dalam rumah itu. Kalimat yang Siska tulis kemarin terus terulang di kepalanya seperti gema. Ia membacanya lagi pagi itu sebelum berangkat. Bukan untuk meyakinkan diri, justru untuk memastikan ia tidak berlebihan. Semalaman ia hampir tidak tidur. Setiap kali memejamkan mata, bayangan pintu tertutup di lorong rumah mertuanya muncul. Gagang pintu mengkilap. Celah bawah yang tertutup kain. Dan tatapan Pak Surya yang terlalu cepat memberi penjelasan. Gudang. Tidak ada gudang yang dijaga dengan tatapan seperti itu. Siska berdiri di depan cermin. Wajahnya pucat. Ia sendiri tidak menyangka akan kembali secepat ini. Tapi ada perasaan mendesak yang sulit dijelaskan. Seolah jika ia menunda, sesuatu akan terlewat. Ia tidak memberi tahu Lila. Tidak memberi tahu siapapun. Hanya satu pesan ia kirim ke Arman. "Semoga kerjaannya lancar ya, Mas." Balasan Arman datang singkat. "Iya. Kamu di rumah saja. Jangan kemana-mana." Kalimat biasa. Tapi hari ini terasa seperti larangan tak terlihat.
Siska memesan ojek online. Rumah itu tampak sama seperti kemarin. Tenang. Tertutup. Tidak ada tanda kehidupan di halaman depan. Kali ini Bu Mira yang membuka pintu lebih cepat. Wajahnya langsung menunjukkan keterkejutan yang tidak sempat disembunyikan. "Siska lagi?" tanyanya pelan. Siska menunduk sopan. "Maaf, Bu. Kemarin saya lupa ke kamar mandi. Perjalanan jauh. Tadi kebetulan lewat sini lagi." Alasan itu tidak sempurna. Ia sendiri sadar. Tapi Bu Mira tampak terlalu gugup untuk menilai logika. "Oh, iya, silakan masuk." Nada suaranya lebih tegang dari kemarin. Siska masuk. Hari ini rumah terasa lebih sunyi. Tidak terdengar televisi. Tidak ada suara aktivitas dapur. Bahkan langkah Pak Surya tidak terdengar. "Pak Surya di rumah, Bu?" tanya Siska hati-hati. "Keluar," jawab Bu Mira cepat. Lalu seperti menyesal telah menjawab terlalu cepat, ia menambahkan, "Ada urusan." Siska mengangguk. Beberapa menit berbasa-basi, Siska memegang perutnya sedikit. "Bu, saya ke kamar mandi sebentar." Bu Mira ragu sepersekian detik sebelum menunjuk lorong. "Yang depan saja." Depan. Artinya ada kamar mandi lain. Siska berjalan pelan menyusuri lorong. Ia sengaja tidak menoleh ke pintu tertutup itu. Tidak ingin terlihat mencurigakan. Kamar mandi berada dekat ruang makan. Bersih, wangi, terlalu steril seperti jarang dipakai. Siska menyalakan keran sebentar. Mencoba terlihat alami. Lalu terdengar suara itu. Bruk. Tidak keras, tapi jelas. Seperti benda jatuh tertahan. Datangnya dari arah belakang. Dari area lorong dalam, tempat pintu tertutup itu berada. Siska membeku. Ia mematikan keran. Menahan napas. Sun. Lalu suara gesekan pelan. Sangat pelan. Seperti sesuatu digeser. Bukan suara tikus. Bukan suara angin. Terlalu berat untuk itu. Jantung Siska mulai berdetak cepat. Dada terasa sempit. Ia membuka pintu kamar mandi perlahan. Lorong tampak sama. Tapi ada sesuatu di udara. Ketegangan yang bisa dirasakan meski tak terlihat. Siska melangkah satu langkah ke arah lorong dalam. Baru satu langkah. "Siska." Suara Bu Mira muncul tiba-tiba di belakangnya. Terlalu cepat. Terlalu keras untuk situasi biasa. Siska menoleh kaget. Bu Mira berdiri dengan wajah pucat. Senyumnya dipaksakan. "Sudah selesai? Saya kira kamu kenapa?" "Iya, Bu," jawab Siska pelan. "Tadi saya dengar suara." "Piring jatuh," potong Bu Mira cepat. "Saya ceroboh di dapur belakang." Padahal arah dapur berbeda. Siska tidak membantah. Tapi matanya tanpa sadar melirik ke ujung lorong. Bu Mira mengikuti arah pandangnya. Lalu bergerak sedikit menutup pandangan Siska. Gerakan kecil. Tapi jelas disengaja. "Kamu sebaiknya pulang saja, Siska," katanya lembut tapi mendesak. "Cuaca mau panas. Nanti capek di jalan." Pengusiran halus. Tidak ada alasan kuat. Tidak ada basa-basi tambahan. Siska merasakan sesuatu berubah di dalam dirinya. Kemarin ia curiga. Hari ini ia cemas. Cemas yang nyata. Bukan bayangan. Ia mengangguk pelan. "Baik, Bu. Maaf merepotkan." Bu Mira mengantar sampai pintu lebih cepat dari yang wajar. Bahkan sebelum Siska benar-benar siap keluar. Begitu pagar tertutup di belakangnya, Siska baru menarik napas panjang. Tangannya dingin. Telapak berkeringat. Suara itu bukan ilusi. Ia yakin. Dan yang lebih mengganggu, reaksi Bu Mira. Jika hanya piring jatuh, tidak perlu wajah sepucat itu. Tidak perlu terburu-buru menyuruh pulang. Siska berdiri di depan rumah itu beberapa detik, menatap jendela-jendela tertutup rapat. Semua tirai terpasang. Tidak ada celah.
Rumah itu terasa seperti menahan sesuatu di dalam. Perlahan Siska mengeluarkan ponsel. Jarinya gemetar saat membuka kontak. Bukan Arman. Bukan Lila. Ia membuka aplikasi rekaman suara. Lalu menekan tombol rekam dan berbisik pelan, seolah membuat catatan untuk dirinya sendiri. Ada suara dari kamar terkunci. Bu Mira panik. Ini bukan kebetulan. Ia menyimpan rekaman itu. Bukan bukti. Belum. Tapi nalurinya mengatakan satu hal yang menakutkan. Seseorang mungkin ada di balik pintu itu. Siska menatap rumah itu sekali lagi. Lalu muncul keputusan kecil yang bahkan membuatnya sendiri takut memikirkannya. Besok, ia tidak akan datang sebagai tamu. Ia akan datang untuk mencari tahu. Besok, ia tidak akan datang sebagai tamu. Kalimat itu menjadi keputusan yang menempel di kepala Siska sejak semalam. Pagi ini langit mendung tipis. Udara terasa berat, seperti menahan hujan. Siska berdiri di dekat jendela apartemen, memandangi layar ponselnya yang menampilkan riwayat perjalanan ke alamat rumah mertuanya. Ia sadar apa yang ia lakukan mulai melampaui batas seorang menantu yang sopan. Tapi setiap kali rasa ragu muncul, bayangan ibunya datang menutupinya. Ibunya yang tidak pernah pergi tanpa kabar. Ibunya yang selalu meninggalkan pesan bahkan jika hanya ke warung. Hilang sebulan tanpa jejak bukanlah sifat Ibu Ratih. Siska meraih tas kecil. Kali ini ia menyiapkan alasan. Bukan sekadar datang. Ia mengambil sebuah jepit rambut murah dari laci, menggenggamnya sebentar, lalu memasukkannya ke tas. Alasan sederhana. Tertinggal. Alasan yang mungkin lemah, tapi cukup untuk mengetuk pintu lagi. Ia tidak memberi tahu Lila. Jika Lila tahu, sahabatnya pasti menyuruh lebih berhati-hati, atau datang bersama. Dan entah kenapa, Siska merasa harus melihat satu hal lagi sendirian. Perjalanan kali ini terasa lebih menegangkan. Jantungnya sudah berdebar bahkan sebelum sampai. Saat turun dari kendaraan, ia melihat pagar rumah sedikit terbuka. Tidak seperti kemarin. Halaman tampak kosong. Siska melangkah masuk pelan, mencoba terlihat wajar. Belum sempat menekan bel, suara mesin mobil terdengar dari samping rumah. Sebuah mobil hitam terparkir di carport. Seorang pria sedang mengelap kaca depan. Pria itu menoleh saat mendengar langkah Siska. Usianya sekitar akhir 30-an. Kemeja sopir rapi. Wajahnya lelah tapi tidak kasar. Tatapannya berubah kaget saat melihat Siska. "Oh, Ibu Siska," katanya pelan, seolah tidak menyangka. Siska berhenti. "Iya, maaf. Saya kesini sebentar." Pria itu menaruh lapnya. Sikapnya sopan, tapi ada kegelisahan di matanya. "Mau ketemu Bapak dan Ibu?" "Iya. Saya kemarin merasa jepit rambut saya tertinggal di dalam," jawab Siska, mengangkat tas kecilnya seolah itu bukti. Pria itu menatapnya beberapa detik terlalu lama. Bukan menilai, lebih seperti mempertimbangkan sesuatu. "Saya Rudi, Bu," katanya akhirnya. "Sopir di sini." Nada suaranya rendah. Tidak dingin, tidak ramah berlebihan. Tapi ada sesuatu seperti iba saat menyebutkan dirinya. "Oh, Pak Rudi," jawab Siska sopan. Rudi melirik ke arah pintu rumah, lalu kembali ke Siska. Gerakannya kecil tapi penuh kehati-hatian. "Ibu sering kesini akhir-akhir ini," katanya pelan. Kalimat itu terdengar seperti pernyataan biasa, tapi nada di baliknya seperti pertanyaan tersembunyi. "Saya cuma mau kenal keluarga suami saya," jawab Siska. Rudi mengangguk pelan. Namun ekspresinya tidak sepenuhnya percaya. Beberapa detik hening. Lalu dengan suara lebih rendah, hampir berbisik, Rudi berkata, "Ibu, lain kali jangan datang sendiri." Jantung Siska seperti jatuh satu detik. "Maksudnya?" tanyanya pelan. Rudi tidak langsung menjawab. Ia kembali mengelap kaca mobil, tapi suaranya tetap terdengar. "Rumah ini lagi banyak urusan keluarga,"
katanya hati-hati. Kadang tamu datang di waktu yang kurang tepat. Kata-katanya netral. Tapi nada gelisahnya tidak bisa disembunyikan. Siska merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Saya cuma menantu. Rudy berhenti mengelap. Ia menatap Siska lagi. Kali ini lebih dalam. Seperti ingin mengatakan sesuatu tapi menahan. Justru itu, katanya pelan. Langkah kaki terdengar dari dalam rumah. Rudy langsung menunduk sedikit. Kembali bersikap seperti sopir biasa. Pintu depan terbuka. Bu Mira muncul. Wajahnya menunjukkan keterkejutan lagi melihat Siska. Reaksi yang sama seperti kemarin. Tidak pernah berubah menjadi terbiasa. Siska? Ada apa lagi? Tanyanya. Siska mengulang alasan jepit rambut. Bu Mira tampak ingin menolak. Tapi akhirnya mengizinkan masuk sebentar. Kali ini Siska tidak mencoba melihat-lihat. Ia hanya masuk, berpura-pura mencari di sofa, lalu berkata tidak menemukannya. Seluruh kunjungan hanya 5 menit. Tapi 5 menit itu cukup untuk merasakan hal yang sama. Rumah itu terlalu tegang untuk sekadar rumah. Saat keluar kembali, Rudy sudah berdiri dekat pagar, seolah kebetulan. Siska melewatinya pelan. Rudy berkata tanpa menatap langsung. Kalau ibu mau datang lagi, ajak orang. Kalimat itu sederhana, tapi nadanya jelas. Peringatan. Siska tidak menjawab. Ia hanya mengangguk kecil lalu berjalan keluar pagar. Begitu menjauh beberapa langkah, napasnya terasa berat. Bukan lagi sekadar curiga. Sekarang ada orang lain yang mengisyaratkan hal serupa, tanpa berani berkata terang. Siska membuka ponsel. Ia menatap nama Lila. Jarinya hampir menekan panggil. Tapi ia berhenti. Jika ia mengajak orang lain, segalanya bisa menjadi besar. Bisa menjadi konflik terbuka. Bisa sampai ke telinga Arman. Dan entah kenapa, ada bagian dalam dirinya yang ingin melihat satu bukti lagi sebelum melibatkan siapapun. Ia menurunkan ponsel. Keputusan kecil tapi berisiko muncul di benaknya. Besok, ia akan kembali lagi. Dan kali ini, ia akan mencari cara masuk lebih jauh. Besok, ia akan kembali lagi. Dan kali ini, ia akan mencari cara masuk lebih jauh. Keputusan itu membuat tidur Siska dangkal. Setiap kali terlelap, ia bermimpi berdiri di depan pintu tertutup di rumah mertuanya. Mencoba membuka tapi gagangnya selalu licin seperti menghindar dari genggamannya. Pagi datang tanpa memberi rasa segar. Hanya menambah keberanian yang terasa nekat. Siska tahu ia tidak bisa terus berpura-pura menjadi tamu sopan. Jika ada sesuatu di rumah itu, ia harus mulai bertanya, meski jawabannya menakutkan. Ia tidak langsung ke rumah itu. Ia menunggu di warung kecil seberang jalan komplek. Tempat orang keluar masuk terlihat jelas. Dari sana, ia bisa memantau tanpa mencurigakan. Sekitar 1 jam kemudian, mobil hitam keluarga itu keluar dari pagar. Rudy yang menyetir. Di kursi belakang tampak siluet Pak Surya. Siska menunduk sedikit agar tidak terlihat. Mobil itu pergi. Dadanya menegang. Ini kesempatan. Ia menunggu 5 menit, lalu menyeberang. Tapi sebelum sampai pagar, mobil yang sama kembali. Hanya Rudy di dalamnya. Mobil berhenti di carport. Rudy turun sambil membawa kantong belanja kecil. Saat berbalik, matanya menangkap Siska di dekat pagar. Keterkejutan muncul jelas di wajahnya. Ibu. Siska mendekat. Kali ini tanpa alasan basa-basi. Pak Rudy, saya perlu bicara, katanya pelan tapi tegas. Rudy langsung melirik ke sekitar. Refleks seseorang yang terbiasa berhati-hati. Ibu jangan berdiri di sini lama-lama. Saya cuma mau tanya satu hal. Lanjut Siska. Tolong jawab jujur. Nada suaranya membuat Rudy tak bisa menghindar begitu saja. Ada apa, Bu? Siska menahan napas. Ada siapa di dalam rumah itu? Rudy membeku. Pertanyaan itu terlalu langsung. Terlalu tepat.
Saya nggak mengerti maksud ibu, jawabnya akhirnya. Tapi suaranya tidak setenang ucapannya. Saya dengar suara dari kamar terkunci. Saya lihat sikap Ibu Mira. Saya lihat Bapak Surya selalu berjaga. Dan Bapak bilang saya jangan datang sendiri, kata Siska, satu persatu, tanpa meninggikan suara. Tatapan Rudi berubah. Bukan marah. Lebih seperti orang yang tahu sesuatu tapi takut dampaknya. Saya cuma menantu, lanjut Siska lirih. Tapi ibu saya hilang sejak hari pernikahan. Saya berhak curiga. Nama ibu membuat ekspresi Rudi goyah. Beberapa detik berlalu. Sunyi di antara mereka terasa berat. Rudi akhirnya berkata pelan. Bu, lebih baik ibu nggak tahu. Kalimat itu justru memastikan ada sesuatu. Sudah terlambat untuk nggak tahu, jawab Siska. Rudi mengusap wajahnya kasar. Ia tampak bergulat dengan dirinya sendiri. Loyalitasnya pada majikan dan rasa kemanusiaannya bertabrakan di wajahnya. Akhirnya ia menunduk sedikit. Suaranya diturunkan. Sejak hari pernikahan, memang ada tamu di rumah ini. Kata tamu diucapkan dengan jeda aneh. Jantung Siska langsung berdegup keras. Tamu. Rudi mengangguk pelan. Tamu yang tidak boleh keluar rumah. Udara seperti berhenti. Siska mencoba mencerna. Saudara. Rudi menggeleng tipis. Saya nggak pernah diperkenalkan. Saya cuma disuruh antar makanan. Itu saja. Setiap kata terasa seperti membuka pintu gelap. Kapan tamu itu datang? Tanya Siska. Suaranya hampir berbisik. Rudi ragu. Lalu menjawab. Hari resepsi ibu. Dunia Siska seperti mengecil di sekelilingnya. Hari resepsi. Hari ibunya hilang. Kepalanya terasa ringan. Ia mencengkeram pagar agar tidak goyah. Itu kebetulan? Tanyanya pelan. Lebih ke diri sendiri. Rudi tidak menjawab. Diamnya sudah cukup. Siska menatap rumah itu. Dindingnya tampak sama. Tapi kini terasa seperti menyimpan rahasia besar. Potongan-potongan mulai menyatu di kepalanya. Percakapan tegang Pak Surya dengan ibunya di resepsi. Larangan Arman datang ke rumah. Pintu terkunci. Suara-suara. Semua mengarah ke satu kemungkinan yang terlalu menakutkan untuk diucapkan. Tapi Siska belum punya bukti. Hanya bayangan. Rudi berbicara lagi. Lebih pelan. Bu, saya bilang ini karena kasihan. Tapi saya nggak bisa bantu lebih. Kalau ketahuan, saya bisa dipecat. Siska menatapnya. Untuk pertama kalinya, ia melihat ketakutan nyata di mata pria itu. Ia mengangguk pelan. Saya ngerti. Rudi masuk ke dalam rumah tanpa berkata lagi. Siska tetap di luar beberapa detik. Napasnya tidak stabil. Jika tamu itu benar ibunya, berarti ibunya tidak pergi. Berarti seseorang menahannya. Pikiran itu membuat dadanya panas oleh campuran takut dan marah. Tangannya gemetar saat membuka ponsel. Ia membuka kontak Arman, lalu menutupnya lagi. Belum. Jika Arman tahu ia mencurigai, semua bisa ditutup lebih rapat. Siska menatap rumah itu sekali lagi. Kini bukan hanya tempat yang janggal. Tempat itu mungkin menyimpan jawaban atas hilangnya ibunya. Dan keputusan kecil tapi berbahaya muncul di benaknya. Ia harus melihat sendiri isi kamar terkunci itu. Apapun risikonya. Keputusan kecil tapi berbahaya itu tidak memberinya ketenangan. Justru membuat dada Siska terasa seperti diikat. Ia menghabiskan malam dengan mata terbuka. Menatap langit-langit kamar. Bayangan pintu terkunci di rumah mertuanya terus muncul. Setiap kemungkinan berputar di kepalanya. Jika salah, ia hanya akan mempermalukan diri. Jika benar, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Pagi datang bersama tekad yang lebih keras daripada rasa takut. Siska menunggu momen yang tepat. Ia tahu jadwal rumah itu kini. Pak Surya biasanya keluar pukul 9, Bu Mira pergi belanja menjelang siang, dan Rudi mengantar lalu kembali sore hari. Jam 11 siang,
Ia sudah berdiri di depan pagar. Tangannya dingin, tapi langkahnya mantap. Ia menekan bel. Tidak ada jawaban. Sekali lagi. Sepi. Perlahan ia mendorong pagar. Tidak dikunci. Hal kecil yang terasa seperti undangan dari takdir. Rumah itu sunyi. Terlalu sunyi. Bahkan suara jam dinding terdengar jelas. Saya cuma ambil barang tertinggal, bisiknya pada dirinya sendiri, seolah rumah itu perlu diyakinkan. Langkahnya menuju lorong belakang terasa berat. Setiap lantai yang berderit membuat jantungnya melonjak. Ia berhenti di depan pintu kamar yang pernah membuatnya gelisah. Pintu itu sama, coklat tua, gagang logam mengilap. Tampak biasa, tapi kini Siska tahu di baliknya ada rahasia. Ia mencoba gagangnya. Terkunci. Napasnya memburu. Ia hampir menyerah. Ketika matanya menangkap sesuatu di atas lemari kecil dekat pintu, sebuah gantungan kunci dengan beberapa anak kunci. Tangannya bergerak sebelum pikirannya sempat melarang. Ia mengambilnya. Satu persatu dicoba. Anak kunci pertama gagal. Kedua gagal. Ketiga. Klik. Suara kecil itu terasa memekakan. Siska membeku. Menunggu seseorang memergoki. Tidak ada. Dengan dorongan pelan, pintu terbuka sedikit. Aroma obat-obatan dan ruangan lama menyeruak keluar. Dadanya sesak. Ia membuka lebih lebar. Cahaya masuk ke kamar yang redup. Tirai tertutup setengah. Di sudut ruangan, ada ranjang. Dan seseorang duduk di sana. Tubuh kus. Rambut yang dikenal. Bahu yang dulu sering ia sandari saat kecil. Ibu? Suara Siska nyaris tak keluar. Perempuan itu menoleh pelan. Wajahnya pucat, tapi mata itu, mata yang sama yang menatapnya setiap kali ia pulang sekolah dulu. Air mata langsung memenuhi mata perempuan itu. Siska? Suaranya serak. Tak percaya. Dunia Siska seperti runtuh sekaligus utuh dalam detik yang sama. Ia melangkah masuk, menutup pintu tanpa sadar. Ibu. Suaranya pecah. Ibu di sini. Ibu Ratih berdiri goyah. Siska refleks memapahnya. Tubuh ibunya ringan. Terlalu ringan. Begitu dekat, Siska melihat lingkar hitam di bawah mata ibunya. Tangannya dingin. Ibu Ratih menangis. Tangis tertahan yang seperti sudah lama dipendam. Kamu benar-benar di sini. Ibu kira ibu cuma membayangkan. Siska ikut menangis. Pelukan mereka canggung karena tubuh Ibu Ratih lemah. Tapi hangatnya nyata. Kenapa ibu di sini? Semua orang bilang ibu pergi, kata Siska terburu. Ibu Ratih menggeleng pelan. Ibu tidak diizinkan pulang. Kalimat itu seperti pisau. Tidak diizinkan? Siapa? Tanya Siska. Suaranya berubah tegang. Ibu Ratih ragu. Matanya melirik pintu. Kebiasaan orang yang takut didengar. Mereka bilang ini demi kebaikanmu, katanya lirih. Mereka siapa? Bu. Ayah mertuamu, jawabnya hampir berbisik. Dan, ibumu tidak boleh membuat masalah saat pernikahanmu. Siska mundur setengah langkah. Kepalanya berdenyut. Masalah apa? Tanyanya. Ibu Ratih menatapnya dengan mata penuh rasa bersalah. Ibu datang ke resepsi untuk bicara sesuatu. Tentang keluarga mereka. Tentang masa lalu yang harus kamu tahu sebelum menikah. Napas Siska tertahan. Tapi sebelum ibu sempat bicara, ayah mertuamu mengajak ibu ke sini. Katanya hanya sebentar. Lalu, pintu itu dikunci. Berhari-hari, suara Siska gemetar. Ibu Ratih mengangguk. Ibu diberi makan. Tidak disakiti. Tapi tidak boleh keluar. Ponsel ibu diambil. Marah naik di dada Siska. Panas dan mengguncang. Tapi bersamaan dengan itu, ketakutan merayap. Jika Pak Surya mampu melakukan ini, apalagi yang bisa ia lakukan? Ayo kita pergi sekarang, kata Siska cepat. Ia menggenggam tangan ibunya. Namun Ibu Ratih menahan.
Genggamannya lemah tapi tegas. Kamu belum siap, Siska. Apa maksudnya belum siap? Ibu dikurung di sini. Air mata ibunya jatuh lagi. Kalau kamu bawa ibu keluar tanpa rencana, kamu yang akan diserang. Mereka punya alasan kuat. Siska merasa dunianya terbalik. Ia ingin berteriak, ingin menyeret ibunya keluar, ingin menghancurkan semua kebohongan ini. Tapi ia juga melihat kondisi ibunya. Lemah. Bergantung. Marah saja tidak cukup. Ia harus cerdas. Suara mobil dari luar terdengar samar. Siska membeku. Waktu habis. Ia memeluk ibunya cepat. Aku janji balik. Aku keluarkan ibu dari sini. Air mata Ibu Ratih membasahi bahunya. Hati-hati, nak. Dengan tangan gemetar, Siska mengunci kembali pintu kamar dari luar. Setiap putaran kunci terasa seperti mengkhianati ibunya. Tapi ia tahu ini satu-satunya cara agar kecurigaannya belum terbaca. Ia menyimpan gantungan kunci di tempat semula. Langkah mobil semakin dekat. Siska berjalan ke depan rumah. Wajahnya dipaksa tenang. Saat membuka pintu keluar, satu keputusan kecil tapi berisiko terbentuk di kepalanya. Ia akan berpura-pura tidak tahu apapun. Dan mulai mengumpulkan bukti. Karena kini ini bukan hanya soal kecurigaan. Ini soal menyelamatkan ibunya dari rumah yang terlihat seperti keluarga, tapi terasa seperti penjara. Kebohongan kini terasa seperti udara yang dihirup Siska. Tak terlihat, tapi menyesakan. Sejak keluar dari rumah mertuanya kemarin, pikirannya tak pernah benar-benar diam. Ia menjalani hari seperti biasa di depan Arman, memasak, menjawab dengan tenang, bahkan tersenyum saat ditanya hal sepele. Tapi di dalam dirinya, setiap kata Arman terdengar seperti kemungkinan dusta. Ia sudah melihat ibunya dengan mata kepala sendiri. Itu bukan prasangka lagi. Malam itu, saat Arman mandi, Siska membuka kembali tas kecilnya. Di dalamnya ada secari kertas yang ia selipkan diam-diam kemarin. Kertas dari kamar ibunya. Hanya tulisan cepat dengan bolpoin lemah. Datang lagi sendiri. Ibu jelaskan. Tulisan itu miring dan gemetar. Melihatnya saja membuat dada Siska sesak. Kesempatan datang lebih cepat dari yang ia kira. 2 hari kemudian Arman pamit lembur. Nada suaranya datar. Seperti biasa. Tidak ada kecurigaan di wajahnya. Begitu pintu tertutup, Siska menunggu 10 menit. Lalu ia pergi. Langit sore mendung saat ia tiba di rumah itu. Pagar tetap tak dikunci. Rumah itu tetap sunyi dengan cara yang tidak wajar. Seperti orang yang sengaja menahan napas. Ia langsung menuju lorong belakang. Tangannya lebih terlatih kali ini saat mengambil kunci. Rasa bersalah masih ada. Tapi kini bercampur kebutuhan. Pintu terbuka. Ibu Ratih duduk di ranjang, seolah sudah menunggu. Wajahnya sedikit lebih segar, tapi matanya tetap menyimpan lelah panjang. Begitu melihat Siska, ia berdiri perlahan. "Kamu kembali," katanya pelan, campuran lega dan takut. Siska memeluknya cepat. "Aku tidak bisa diam, Bu." Mereka duduk berdekatan. Siska menggenggam tangan ibunya erat. Seperti takut ia menghilang lagi. "Ibu janji mau jelaskan," kata Siska. Ibu Ratih menarik napas panjang. Tatapannya jatuh ke lantai, seolah cerita itu berat untuk diangkat kembali. "Ini soal utang ayahmu," katanya akhirnya. Nama itu membuat dada Siska mengencang. Ayahnya sudah meninggal 5 tahun lalu. Dalam ingatannya, ayahnya pria sederhana yang selalu berusaha cukup. "Utang apa?" tanya Siska. "Dulu, sebelum ayahmu sakit, dia meminjam uang pada Pak Surya untuk usaha. Jumlahnya besar. Ayahmu berniat mengembalikan, tapi sakit datang cepat. Setelah dia meninggal, usaha itu runtuh." Siska menggeleng pelan. Kenapa Siska tidak pernah tahu? "Ibu ingin kamu hidup tenang. Ibu pikir bisa melunasi pelan-pelan." Suara Ibu Ratih melemah. "Tapi bunga berjalan.
Pak Surya mulai menekan. Potongan-potongan mulai menyatu di kepala Siska. Larangan Arman membahas keluarga. Sikap dingin tiap topik ibunya muncul. Lalu kenapa ibu dikurung? Tanya Siska. Suaranya mulai bergetar. Ibu Ratih menelan ludah. Saat resepsi, ibu dengar tamu membicarakan koneksi bisnis keluarga Arman. Ibu takut kalau utang itu muncul setelah pernikahan. Kamu dipermalukan. Jadi ibu berniat bicara langsung ke Arman sebelum acara selesai. Dan Pak Surya mendengar. Tebak Siska. Ibu Ratih mengangguk pelan. Dia bilang kalau skandal utang muncul di hari pernikahan anaknya, nama keluarga mereka rusak. Dia minta ibu diam sementara. Katanya hanya sampai acara selesai. Tapi ini sudah sebulan, Bu, bisik Siska. Air mata ibunya jatuh. Setelah itu, dia bilang kamu sudah sah jadi menantu. Kalau utang diungkap, orang akan bilang keluargamu menjebak mereka lewat pernikahan. Siska merasa perutnya kosong. Jadi ini bukan sekadar menyembunyikan, ini mengendalikan. Arman tahu, tanya Siska pelan. Ibu Ratih ragu. Itu sudah jawaban sendiri. Siska tidak tahu harus marah ke siapa sekarang, katanya lirih. Ke mereka, atau ke keadaan. Untuk pertama kalinya, luka di dadanya berubah bentuk. Bukan lagi takut. Bukan sekadar curiga. Tapi rasa tertipu. Pernikahannya, yang ia kira awal hidup baru, terasa seperti transaksi sunyi yang tak pernah ia setujui. Aku ini istri, atau jaminan utang, gumamnya. Ibu Ratih menggenggam tangannya erat. Kamu korban. Nak. Jangan menyalahkan dirimu. Tiba-tiba terdengar suara gerbang depan berderit. Keduanya membeku. Belum waktunya Rudi biasanya kembali. Langkah kaki terdengar samar dari ruang depan. Siska berdiri. Jantungnya berpacu. Jika tertangkap sekarang, semuanya berubah. Ibu tunggu. Aku cari cara. Bisiknya cepat. Ia memeluk ibunya singkat. Lalu keluar dan mengunci kembali pintu. Setiap putaran kunci terasa semakin berat, seperti mengunci kebenaran di dalam. Ia nyaris mencapai ruang tamu saat suara Pak Surya terdengar dari depan. Kamu lagi di sini, Siska. Siska menoleh. Wajahnya dipaksa tenang. Saya mau silaturahmi, Pak. Tatapan pria itu tajam menilai. Terlalu lama. Lalu ia mengangguk kecil. Lain kali bilang dulu. Siska tersenyum tipis. Mengangguk patuh. Tapi di dalam kepalanya, sebuah keputusan kecil mulai terbentuk. Keputusan yang bisa berbahaya bagi semua. Ia akan mencari tahu jumlah utang itu. Dan apakah benar utang itu masih ada. Karena jika ini hanya alasan untuk mengendalikan hidupnya, Siska tidak akan diam lagi. Keputusan kecil itu terus berputar di kepala Siska sepanjang perjalanan pulang dari rumah mertuanya. Jumlah utang. Bukti. Kebenaran. Ia mengulang kata-kata itu seperti doa yang tidak menenangkan. Sore menjelang malam ketika ia tiba di rumahnya. Ia sempat berdiri lama di depan pintu, merapikan napas, mencoba menata wajah agar terlihat biasa. Ia belum siap menghadapi Arman. Tapi juga tidak bisa terus berpura-pura. Begitu pintu dibuka, lampu ruang tamu sudah menyala. Arman duduk di sofa. Kemeja kerjanya masih rapi. Tasnya terletak di samping. Ia tidak tampak seperti baru pulang lembur. Ia tampak seperti orang yang menunggu. Jantung Siska turun ke perut. Kamu dari mana? Tanya Arman datar. Nada itu bukan tanya penasaran. Itu nada orang yang sudah punya dugaan. Siska menutup pintu pelan. Keluar sebentar. Arman menatapnya lama. Ke rumah orang tuaku. Pertanyaan itu tepat sasaran. Terlalu tepat untuk sekadar menebak. Siska tidak menjawab. Diamnya menjadi jawaban. Arman mengembuskan napas berat. Lalu menyandarkan punggung. Tidak marah meledak-ledak seperti yang Siska bayangkan. Justru tenang. Dan itu lebih menakutkan. Kamu sudah tahu tentang ibumu.
katanya. Bukan pertanyaan. Siska menelan ludah. Aku melihat sendiri, Mas. Ada jeda. Siska berharap melihat rasa bersalah di wajah suaminya. Yang ia lihat hanya kelelahan. Aku mau dengar dari kamu, kata Siska pelan tapi tegas. Kamu tahu sejak awal. Arman mengusap wajahnya. Aku tahu ibumu ada di rumah itu. Jawaban itu jatuh seperti benda berat di dada Siska. Sejak kapan? Suaranya mengecil. Sejak sebelum resepsi selesai. Dunia terasa miring. Siska berpegangan pada sandaran kursi. Kamu tahu ibuku ditahan. Dan kamu diam. Arman mengangkat kepala. Ditahan itu kata yang berlebihan. Siska menatapnya tak percaya. Dia tidak diizinkan pulang. Itu apa namanya? Arman mulai terlihat defensif. Kamu harus lihat ini dari sisi keluargaku juga. Kalimat itu seperti jarum kecil yang menusuk berulang. Utang ayahmu itu nyata. Siska. Jumlahnya besar. Kalau muncul saat pernikahan, orang bisa mengira keluargamu menjebak kami lewat hubungan ini. Siska merasa panas di pelipis. Jadi solusi kalian, mengurung ibuku. Kami hanya menenangkan situasi, tegas Arman. Ayahku panik. Dia pikir ini sementara. Sebulan itu sementara, suara Siska retak. Arman berdiri. Kamu tidak tahu bagaimana dunia bisnis bekerja. Nama baik itu segalanya. Siska menatapnya lama. Nama baik. Kata itu sekarang terasa kotor. Nama baik siapa? Tanya Siska lirih. Yang dibangun dengan menyembunyikan seorang ibu dari anaknya. Arman mengeraskan rahang. Kamu istriku. Kamu bagian dari keluargaku sekarang. Harusnya kamu mengerti posisi kami. Kalimat itu menghantam lebih keras daripada pengakuannya. Bukan karena kebohongan. Tapi karena Arman tidak merasa itu salah. Seolah perasaan Siska bisa dinegosiasikan demi citra. Aku kehilangan ibuku sebulan, kata Siska pelan. Aku menangis, menyalahkan diri sendiri, sementara kamu tahu dia di mana. Arman terlihat goyah sesaat, tapi egonya cepat menutup celah itu. Aku ingin melindungi kamu dari beban. Siska tertawa kecil, tawa yang nyaris tanpa suara. Melindungi? Atau memastikan aku tetap diam? Ruangan menjadi sunyi. Untuk pertama kalinya, Siska melihat jarak di antara mereka. Bukan jarak fisik, tapi jurang nilai. Ia menikahi pria yang ia kira tempat pulang. Ternyata ia masuk rumah yang penuh pintu terkunci. Apa rencanamu sekarang? Tanya Arman. Nadanya lebih dingin. Membawa ibumu kabur? Mempermalukan keluargaku. Pertanyaan itu mengubah sesuatu di dalam diri Siska. Ia sadar Arman tidak takut kehilangan dirinya. Ia takut kehilangan kendali. Siska menarik napas panjang. Aku hanya ingin ibuku bebas. Arman menggeleng. Semua ada prosesnya. Kata proses terdengar seperti penundaan tanpa akhir. Siska tidak berdebat lagi. Bukan karena setuju. Tapi karena ia mulai mengerti. Meyakinkan Arman sekarang tidak akan mengubah apapun. Ia masuk kamar tanpa kata. Menutup pintu pelan. Di dalam, ia duduk di tepi ranjang. Tangannya gemetar. Tapi pikirannya justru jernih. Luka di hatinya berubah lagi. Bukan sekadar rasa tertipu. Tapi kesadaran bahwa ia sendirian dalam perjuangan ini. Ia mengambil ponselnya. Nama Lila muncul di layar. Sahabat yang sejak awal khawatir. Jempolnya ragu beberapa detik. Meminta bantuan berarti melibatkan orang luar. Berarti konflik membesar. Tapi ibunya tidak punya waktu untuk menunggu kehormatan keluarga orang lain. Siska mulai mengetik. Lil, aku butuh bantuan. Ini lebih buruk dari yang kita kira. Pesan itu belum ia kirim. Ia menatap layar lama. Sekali dikirim, hidupnya tidak akan sama. Di luar kamar,
ia mendengar langkah Arman mondar-mandir. Gelisah. Mengawasi. Siska mengangkat kepalanya. Air matanya kering. Yang tersisa hanya tekad kecil, tapi nyata. Ia menekan kirim. Keputusan kecil berisiko itu akhirnya diambil. Pesan kepada Lila sudah terkirim. Balasannya datang kurang dari 1 menit. Datang ke rumahku. Apapun yang terjadi, kamu tidak sendiri. Kalimat itu sederhana, tapi bagi Siska seperti pegangan di tengah arus deras. Malam itu ia tidur di sisi ranjang paling ujung, membelakangi Arman. Bukan karena marah meledak, tapi karena pikirannya sudah bergerak ke tempat lain, ke rencana. Ia tidak bisa menunggu proses yang dijanjikan Arman. Setiap hari ibunya di rumah itu adalah 1 hari terlalu lama. Pagi datang dengan sunyi canggung. Arman bersiap kerja seperti biasa, seolah percakapan semalam hanya angin lewat. Ia bahkan sempat bertanya apakah Siska ingin diantar ke supermarket. Nada suaranya normal, terlalu normal. Siska menggeleng halus. Aku di rumah saja. Itu bukan kebohongan. Ia memang akan ke rumah mertuanya. Begitu Arman pergi, Siska bergerak cepat. Ia sudah menyiapkan tas kecil semalam, pakaian ibunya, obat sederhana, air minum. Tangannya gemetar, tapi gerakannya tegas. Ia memesan ojek online ke titik dekat rumah mertuanya agar tidak terlalu mencolok. Sepanjang perjalanan, satu pertanyaan terus muncul. Jika ketahuan, apa yang akan Arman lakukan? Anehnya, ketakutan itu tidak lagi menghentikannya. Yang lebih menakutkan adalah membiarkan ibunya tetap di sana. Rumah besar itu tampak sama seperti biasa, tenang, tertutup, seolah tak menyimpan apa-apa. Siska masuk lewat gerbang samping yang pernah Rudi tunjukkan. Dan seperti dugaan, Rudi ada di sana, sedang membersihkan mobil. Pria itu menoleh dan langsung pucat melihat Siska. Kamu datang lagi. Siska mendekat cepat. Mas Rudi, tolong saya. Sekarang. Nada suaranya membuat Rudi berhenti menyangkal. Ia menatap sekitar sebelum bicara pelan. Pak Surya keluar. Bu Mira ke arisan. Kesempatan langka. Saya mau bawa ibu saya keluar, kata Siska langsung. Hari ini. Rudi terlihat bimbang. Rahangnya mengeras, seperti menimbang risiko. Kalau ketahuan, saya bisa dipecat. Siska menatapnya lurus. Kalau tidak, ibu saya terus dikurung. Kalimat itu menekan sesuatu di hati Rudi. Sejak awal, sikapnya pada Siska selalu iba, seperti saksi yang tak nyaman dengan apa yang ia lihat. Ia mengembuskan napas. 15 menit. Saya bantu sampai gerbang. Itu lebih dari cukup. Mereka bergerak cepat. Siska membuka kamar belakang itu lagi. Ibu Ratih terkejut melihat tas di tangan anaknya. Kita pergi sekarang, Bu. Wajah lelah itu dipenuhi campuran takut dan harap. Ini aman. Tidak sepenuhnya, tapi lebih baik daripada menunggu. Ibu Ratih berdiri pelan. Tubuhnya masih lemah, tapi tekadnya jelas. Ia menggenggam tangan Siska seperti dulu saat Siska kecil takut menyeberang jalan. Lorong terasa lebih panjang dari biasanya. Setiap suara kecil membuat jantung Siska melonjak. Rudi sudah membuka pintu samping. Cepat. Mereka keluar satu persatu. Udara luar terasa berbeda, lebih lega, lebih nyata. Untuk pertama kalinya sejak sebulan, Ibu Ratih menghirup udara bebas tanpa pengawasan. Di luar gerbang, ojek yang dipesan Siska sudah menunggu. Rudi menatap Siska sebentar. Saya tidak lihat apa-apa hari ini. Ucapan itu adalah perlindungan terakhir yang bisa ia beri. Siska mengangguk penuh terima kasih. Kebaikan Mas Rudi tidak saya lupa. Perjalanan ke rumah Lila terasa sunyi. Ibu Ratih memegang tangan Siska sepanjang jalan, seperti takut terpisah lagi. Begitu sampai, Lila sudah menunggu di depan rumahnya. Wajahnya tegang sejak awal.
Ia tahu ini bukan kunjungan biasa. Melihat kondisi Ibu Ratih, ekspresinya langsung berubah lembut. Tante masuk dulu. Di sini aman. Cara Lila menuntun ibunya masuk menunjukkan posisinya jelas. Sahabat yang melindungi, bukan sekadar penonton. Di ruang tamu kecil itu, Siska akhirnya duduk. Tubuhnya terasa ringan dan berat sekaligus. Ibunya selamat. Tapi konsekuensi baru saja dimulai. Lila duduk di sampingnya. Kamu sadar ini bisa jadi besar, kan? Siska mengangguk pelan. Aku sudah lama hidup di keputusan orang lain. Hari ini aku pilih sendiri. Kalimat itu terasa asing, tapi juga benar. Untuk pertama kalinya sejak menikah, ia tidak meminta izin Arman. Tidak menyesuaikan diri. Tidak menenangkan ego siapapun. Ia hanya menyelamatkan ibunya. Sore menjelang ketika ponselnya bergetar. Nama Arman muncul. Siska menatap layar lama. Biasanya ia akan panik. Sekarang, pikirannya justru tenang. Ia tidak mengangkat. Beberapa detik kemudian, pesan masuk. Kamu ke rumah orang tuaku. Ia tahu mereka sudah sadar. Tekanan datang lagi, tapi bentuknya berbeda. Bukan takut dimarahi, melainkan sadar bahwa jalannya mungkin berpisah dari Arman. Siska menatap ibunya yang kini tertidur di sofa Lila. Wajahnya lebih damai dari sebulan terakhir. Lalu ia melihat ke tangannya sendiri. Tangannya yang tadi membuka pintu. Tangannya yang memilih. Satu pikiran muncul perlahan, tapi mantap. Bagaimana kalau aku benar-benar hidup tanpa bergantung pada Arman? Pertanyaan itu bukan lagi mimpi. Itu mulai terasa seperti kemungkinan. Ponselnya bergetar lagi. Telepon kedua dari Arman. Siska menatap layar. Menarik napas dalam. Jempolnya bergerak. Bukan untuk mengangkat. Ia membuka pengaturan, lalu mematikan lokasi berbagi yang selama ini aktif dengan Arman. Keputusan kecil. Tapi untuk pertama kalinya, hidupnya tidak bisa dipantau sepenuhnya lagi. Lokasi berbagi sudah dimatikan, tapi tekanan tidak ikut padam. Sejak pagi, ponsel Siska terus bergetar. Panggilan dari Arman, pesan singkat bernada mendesak, lalu hening panjang yang justru lebih menekan. Ia tahu ini hanya soal waktu sampai keluarganya menyadari ibunya benar-benar hilang dari rumah itu. Rumah Lila terasa seperti tempat aman sementara, bukan perlindungan permanen. Tirai ditutup lebih rapat dari biasanya. Suara kendaraan di luar membuat Siska refleks menoleh. Ibunya masih beristirahat di kamar Lila. Tubuhnya belum sepenuhnya pulih, tapi setidaknya tidak lagi terkunci di ruangan gelap. Lila duduk di depan Siska dengan wajah serius. Kita harus pikirkan langkah hukum kalau mereka mulai mengancam. Siska mengangguk pelan, tapi pikirannya belum sampai sejauh itu. Ia masih menyesuaikan diri dengan satu fakta. Ia sudah menentang keluarga suaminya secara terbuka. Belum pernah ia melakukan sesuatu sebesar ini dalam hidupnya. Bel pintu berbunyi. Semua tubuh di ruang tamu menegang. Lila berdiri duluan. Aku lihat. Siska ikut bangkit. Nalurinya waspada. Saat pintu dibuka, suara berat yang dikenal langsung masuk sebelum wajahnya terlihat. Tidak usah sembunyi. Pak Surya berdiri di depan pintu. Kemeja rapi, ekspresi terkendali, tapi matanya keras. Ia tidak tampak seperti orang panik. Ia tampak seperti orang yang datang mengambil kembali kendali. Lila refleks berdiri di depan Siska. Sikapnya jelas protektif. Ini rumah saya. Pak, ada perlu apa? Pak Surya menatapnya sekilas. Lalu fokus ke Siska. Saya datang untuk menantu saya. Kata menantu diucapkan dengan penekanan, seperti pengingat posisi. Siska melangkah maju. Ada yang bisa dibicarakan. Pak Surya tidak basa-basi. Kembalikan ibumu. Langsung. Tegas. Siska merasakan jantungnya berdetak keras. Tapi wajahnya tidak lagi menunjukkan panik seperti dulu. Ibu saya bukan barang untuk dikembalikan. Rahang Pak Surya mengeras.
Kamu tahu konsekuensi membawa dia pergi tanpa izin. Kalimat itu hampir membuat Siska tertawa pahit. Tanpa izin? Sejak kapan seorang ibu butuh izin untuk pulang? Izin siapa, Pak? Tanyanya pelan tapi tajam. Yang mengurungnya. Lila melirik Siska sekilas, terkejut melihat nadanya. Pak Surya menurunkan suara, tapi ancamannya justru terasa lebih jelas. Kalau masalah utang itu terbuka, nama ayahmu hancur. Orang akan tahu dia meninggalkan beban. Itu serangan yang diperhitungkan. Menyerang rasa Siska pada ayahnya. Dulu, kalimat seperti itu cukup membuatnya mundur. Hari ini, rasanya berbeda. Siska menelan napas. Ayah saya mungkin punya utang, tapi dia tidak pernah menyekap orang. Pak Surya menatapnya lama, seperti mengukur apakah gadis di depannya masih bisa ditekan. Kamu pikir dunia akan berpihak padamu, katanya dingin. Cerita bisa dibalik. Bisa terlihat seperti ibumu bersembunyi karena tak mau bayar. Ancaman reputasi, sosial, nama baik, senjata yang sama seperti dulu. Siska merasakan takut itu muncul, tapi tidak lagi menguasai. Takut itu kini berdampingan dengan sesuatu yang baru, harga diri. Silakan kalau mau buka, kata Siska. Kalimat itu keluar lebih tenang dari yang ia kira. Bahkan dirinya sendiri sedikit terkejut. Pak Surya menyipitkan mata. Kamu siap menanggung malu? Siska mengangguk kecil. Saya sudah menanggung kehilangan ibu sebulan. Malu tidak lebih berat dari itu. Ruangan sunyi. Lila menatap Siska dengan campuran kagum dan khawatir. Pak Surya jelas tidak menyangka perlawanan ini. Selama ini Siska dikenal lembut, patuh, mudah diarahkan. Bukan tipe yang menatap balik tanpa goyah. Kamu berubah sejak menikah, katanya pelan. Siska menggeleng. Bukan berubah. Saya baru berhenti diam. Itu bukan teriakan. Bukan emosi meledak. Hanya kebenaran yang akhirnya diucapkan. Dari kamar, terdengar suara pelan. Ibu Ratih berdiri di ambang pintu. Wajahnya lemah tapi tegas. Saya tidak akan kembali, katanya lirih. Pak Surya menoleh. Tampak tidak suka situasi itu terbuka. Ia menarik napas panjang, lalu merapikan lengannya. Gerakan orang yang belum kalah, hanya menunda. Kita lihat saja nanti, katanya. Ia pergi tanpa membanting pintu. Justru ketenangan itu yang membuat ancamannya terasa nyata. Begitu mobilnya menjauh, lutut Siska terasa lemas. Ia duduk perlahan. Tangannya dingin. Lila memegang bahunya. Kamu tadi luar biasa. Siska menatap lantai. Aku takut. Takut tapi tetap bicara, kata Lila. Itu namanya berani. Siska tidak pernah melihat dirinya seperti itu. Tapi hari ini, ia mendengar suaranya sendiri dan tidak membencinya. Ponselnya bergetar lagi. Pesan dari Arman. Ayah kesana, kan? Kamu memperkeruh keadaan. Siska membaca tanpa ekspresi. Dulu, ia akan buru-buru menjelaskan diri. Sekarang, ia justru memikirkan langkah berikutnya. Jika ancaman benar-benar dibuka, ia perlu bukti. Tentang utang. Tentang penyekapan. Perlahan, sebuah keputusan kecil tapi berbahaya muncul lagi. Ia menoleh ke Lila. Lil, aku butuh semua dokumen pernikahanku. Salinan lengkap. Lila mengernyit. Kamu mau apa? Siska mengangkat pandangannya. Kali ini, aku yang buka semuanya duluan kalau perlu. Keputusan itu membuat dadanya berdebar. Bukan karena ragu, tapi karena sadar ia sudah masuk ke medan terbuka. Dan tidak ada jalan kembali ke Siska yang dulu. Permintaan dokumen pernikahan sudah diajukan Siska ke kantor catatan sipil pagi itu melalui bantuan Lila. Salinan digital akan dikirim beberapa hari lagi. Itu langkah kecil, tapi cukup membuatnya merasa tidak lagi berjalan tanpa arah. Namun sebelum dokumen itu sampai, seseorang lain lebih dulu datang. Arman.
Ia muncul di depan rumah Lila menjelang sore. Tidak menelepon, tidak mengirim pesan. Mobilnya berhenti rapi, seolah ini kunjungan biasa, padahal jelas bukan. Lila yang melihat dari jendela langsung menoleh ke Siska. Itu suamimu. Nada suaranya hati-hati, memberi pilihan tanpa memaksa. Siska berdiri. Jantungnya berdegup cepat, tapi tidak lagi kacau. Aku temui. Lila menggenggam tangannya sebentar, dukungan diam, lalu membiarkannya keluar sendiri. Udara sore terasa berat saat Siska melangkah ke teras. Arman sudah berdiri di dekat pagar. Wajahnya lelah, tapi sorot matanya tetap sama, ingin mengendalikan situasi. Kita perlu bicara, katanya. Siska mengangguk. Memang. Mereka berdiri berhadapan dengan jarak 1,5 meter. Jarak yang terasa seperti garis batas dua dunia. Arman memulai dulu. Kamu membuat ini semakin besar. Bukan apa kabar. Bukan ibu kamu bagaimana. Langsung tuduhan. Siska menahan napas. Aku hanya membawa ibuku pulang. Kamu membawanya kabur dari rumah orang tuaku, koreksi Arman. Kalimat itu menegaskan posisi yang ia pilih. Rumah orang tuanya lebih sah daripada kebebasan ibu Siska. Aku mau tanya satu hal, kata Siska pelan. Dan aku mau jawaban jujur. Arman mengerutkan dahi. Apa? Siska menatap matanya lurus. Kalau harus memilih, aku dan ibuku, atau kendali orang tuamu, kamu pilih siapa? Pertanyaan itu membuat Arman diam beberapa detik. Bukan karena bingung, tapi karena menimbang dampak. Dan jeda itu sudah cukup melukai. Siska, hidup itu tidak sesederhana memilih orang, katanya akhirnya. Ini soal keluarga. Aku juga keluargamu, jawab Siska. Kamu istriku. Istri seharusnya mendukung suaminya. Kata seharusnya kembali muncul, kata yang selalu memojokkan. Mendukung menyekap orang, tanya Siska. Arman mulai kehilangan sabar. Kamu terus memakai kata itu. Padahal ayahku cuma menahan situasi agar tidak meledak. Dengan mengorbankan ibuku. Arman mengusap wajahnya kasar. Keluargaku tetap menerima kamu meski tahu latar belakang utang itu. Kalimat itu menusuk. Menerima. Seolah Siska beban yang diangkat dengan murah hati. Siska menatapnya lama. Jadi menikah denganku itu kebaikan. Aku tidak bilang begitu. Tapi maksudmu itu. Arman mendecak pelan. Kamu tidak tahu balas budi. Itu dia. Kalimat yang akhirnya merobek sesuatu di dalam dada Siska. Semua pengorbanan diamnya. Semua penyesuaian dirinya. Semua rasa bersalah yang ia tanggung sendirian. Direduksi menjadi tidak tahu-tahu balas budi. Aku meninggalkan pekerjaanku karena kamu minta fokus rumah, kata Siska pelan. Aku berhenti kontak dengan beberapa teman karena kamu bilang mereka pengaruh buruk. Aku diam saat dilarang ke rumah orang tuamu. Setiap kalimat keluar tanpa emosi meledak. Justru itu yang membuatnya berat. Tapi saat aku minta ibuku bebas, aku dibilang tidak tahu balas budi. Arman terlihat goyah, tapi egonya bertahan. Kamu membesar-besarkan. Kalimat itu adalah palu terakhir. Bukan karena keras, tapi karena menutup ruang empati sepenuhnya. Disitulah Siska merasakan sesuatu runtuh. Bukan marah, bukan benci, perasaan cintanya. Ia menyadari sesuatu yang selama ini ia hindari. Arman tidak melihatnya sebagai pasangan setara. Ia hanya bagian dari tatanan yang harus patuh. Air matanya tidak jatuh. Yang ada hanya sunyi di dalam dada. Aku sudah dapat jawabannya, katanya pelan. Arman mengerutkan dahi. Jawaban apa? Siska menggeleng kecil. Pilihanmu jelas. Angin sore lewat di antara mereka. Tidak ada yang dramatis. Tidak ada teriakan. Hanya dua orang yang berdiri di titik berbeda. Aku tetap istrimu, kata Arman,
Nada suaranya seperti pengingat kepemilikan. Siska menatapnya tenang. Status tidak selalu berarti hubungan. Itu pertama kalinya ia bicara seperti itu pada Arman. Dari dalam rumah, terdengar suara batu kecil ibunya. Refleks Siska menoleh. Dan disitulah ia sadar siapa yang benar-benar ia lindungi sekarang. Arman mengikuti arah pandangnya. Kamu mau terus begini? Siska menarik napas panjang. Aku mau hidup tanpa takut. Kalimat itu sederhana. Tapi untuk dirinya sendiri, itu pengakuan besar. Arman tampak ingin membalas. Tapi akhirnya hanya menggeleng. Kalau kamu terus melawan, semuanya bisa hancur. Siska mengangguk pelan. Mungkin memang harus hancur dulu. Arman menatapnya lama, lalu berbalik pergi. Tidak membanting pintu, tidak mengancam, hanya pergi dengan wajah keras. Mobilnya menjauh. Siska berdiri di tempat, merasakan dadanya kosong tapi ringan. Perasaan runtuh itu menyakitkan, tapi juga jujur. Ia tidak lagi memaksakan harapan yang tidak ada. Tangannya masuk ke saku, menggenggam ponsel. Di sana ada nomor pengacara yang dulu pernah direkomendasikan Lila, nomor yang belum pernah ia hubungi. Ia menatap layar lama. Menghubungi berarti membuka jalan baru yang tidak bisa ditutup lagi. Jempolnya bergerak pelan, lalu berhenti 1 sentimeter dari tombol panggil. Keputusan itu hampir diambil. Dan di antara jeda itu, hidup Siska berdiri di persimpangan. Jempol Siska masih menggantung di atas tombol panggil ketika suara pelan ibunya terdengar dari dalam kamar. Siska, kamu di luar. Suara itu lemah, tapi cukup untuk menariknya kembali ke kenyataan. Ia menurunkan ponsel. Untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa keputusan besar tidak selalu diambil dalam satu tekan. Kadang ia matang karena tahu apa yang benar-benar ingin dijaga. Ia masuk ke kamar. Ibu Ratih duduk bersandar. Selimut menutup kakinya. Wajahnya belum sepenuhnya pulih, tapi matanya lebih hidup dibanding sebulan lalu. Kamu menangis? Tanya ibunya pelan. Siska menggeleng kecil. Tidak, Bu. Cuma capek berpikir. Ibunya menatapnya lama. Tatapan seorang ibu yang mengenal anaknya bahkan saat kata-kata berbohong. Karena suamimu? Tanyanya hati-hati. Siska duduk di samping ranjang. Ia tidak lagi merasa perlu menyembunyikan. Karena hidupku, Bu. Kalimat itu jujur. Dan anehnya, melegakan. Ia mengambil tangan ibunya. Tangan itu lebih kurus dari yang ia ingat. Ada bekas tekanan di pergelangan. Bekas pintu yang lama terkunci dari luar. Melihatnya, amarah Siska tidak meledak. Ia berubah menjadi sesuatu yang lebih tenang. Keputusan. Aku mau berpisah dari Arman, katanya akhirnya. Ibu Ratih terdiam. Bukan kaget, lebih seperti mencerna. Sudah yakin. Siska mengangguk. Aku tidak bisa hidup dengan orang yang menganggap kebebasan orang lain bisa ditunda demi nama baik. Ibunya menggenggam tangannya lebih erat. Ibu tidak mau jadi alasan rumah tanggamu rusak. Siska tersenyum kecil. Rumah tangga yang harus mengurung orang supaya terlihat baik, itu sudah retak dari awal, Bu. Tidak ada nada benci, hanya penerimaan. Malam itu, ia akhirnya menekan tombol panggil, bukan ke pengacara dulu, tapi ke Arman. Arman mengangkat di dering kedua. Kamu di mana? Tanyanya cepat. Aku di tempat aman, jawab Siska tenang. Aku cuma mau bilang satu hal. Arman diam. Aku pilih berpisah. Di ujung sana hening panjang. Lalu napas berat. Kamu gegabah, katanya. Ini bisa diselesaikan baik-baik. Siska menatap jendela. Lampu kota menyala satu persatu. Sudah sebulan ibuku dikurung. Itu sudah jawaban. Kamu akan menyesal. Mungkin, kata Siska. Tapi itu pilihanku. Untuk pertama kalinya, ia menutup telepon lebih dulu. Bukan karena marah, tapi karena selesai.
Hari-hari berikutnya bergerak pelan tapi pasti. Dengan bantuan Lila, Siska menghubungi kembali kantor lamanya. Dulu ia bekerja sebagai admin keuangan di sebuah perusahaan kecil. Ia berhenti setelah menikah karena Arman merasa satu penghasilan cukup. Manajernya, yang dulu menghargai ketelitiannya, memberi kesempatan kembali, awal sebagai kontrak. Kalau kamu siap mulai lagi, kami terbuka, kata pria itu di telepon. Siska menutup panggilan dengan napas panjang. Satu langkah lagi menuju hidup yang berdiri di kakinya sendiri. Rutinitas baru terbentuk. Pagi ia menyiapkan sarapan untuk ibunya. Siang bekerja. Malam membantu ibunya latihan jalan agar kekuatannya kembali. Lelahnya nyata. Tapi berbeda. Ini lelah yang dipilih, bukan dipaksakan. Suatu sore, Rudi mengirim pesan singkat. Maaf tidak bisa bantu banyak. Tapi saya senang ibu sudah keluar. Hanya itu. Tapi cukup menunjukkan bahwa di antara semua kekakuan rumah itu, masih ada orang yang punya hati. Siska membalas singkat. Terima kasih sudah menolong. Ia tidak ingin menariknya lebih jauh. Rudi sudah mengambil risiko besar. Tentang Pak Surya, tidak ada ancaman lanjutan. Mungkin karena membuka aib juga berarti membuka cara mereka menahan seseorang. Nama baik yang mereka jaga terlalu rapuh untuk dibenturkan ke hukum. Tentang Arman, kabar terakhir datang lewat pesan formal. Kita urus baik-baik. Tidak ada lagi nada menguasai. Mungkin untuk pertama kalinya, ia sadar Siska tidak bisa ditekan. Suatu malam, setelah ibunya tertidur, Siska duduk sendiri di teras rumah Lila. Angin membawa aroma hujan. Ia memikirkan semuanya. Pernikahannya. Kebohongan. Ketakutan yang dulu mengikatnya. Luka itu belum hilang. Kadang masih terasa nyeri saat mengingat bagaimana ia menyalahkan diri sendiri atas hilangnya ibunya. Kadang masih marah. Kadang masih sedih. Tapi satu hal berubah. Ia tidak lagi takut memilih. Ia sadar sesuatu yang sederhana tapi mahal. Pernikahan bisa salah. Keputusan bisa keliru. Cinta bisa menutup mata. Tapi harga diri, itu tidak boleh ditukar demi diterima. Ponselnya tergeletak di meja. Di layar ada formulir pendaftaran kontrak kerja tetap yang harus ia kirim besok. Jika dikirim, ia resmi kembali bekerja penuh waktu. Artinya hidupnya benar-benar mandiri. Artinya ia tidak bisa lagi setengah hati. Siska menatap layar beberapa detik. Lalu tersenyum kecil. Jempolnya menekan kirim. Keputusan kecil lagi. Tapi kali ini bukan karena takut kehilangan. Melainkan karena berani membangun. Di dalam kamar, ibunya bergerak pelan dalam tidur. Napasnya tenang. Siska menatap langit malam. Hidupnya memang tidak berjalan seperti yang ia bayangkan saat menikah dulu. Tapi untuk pertama kalinya, arah hidup itu benar-benar miliknya. Dan meski jalannya belum sepenuhnya terang, ia tidak lagi berjalan dalam gelap milik orang lain. Jika cerita ini menyentuh hatimu, klik like dan tulis di komentar. Apa keputusan tersulit yang pernah kamu ambil demi harga dirimu?